Eci Lestari dengan NIM 2002-10010 kelas 1A ADM Publik, mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang arti perencanaan. Arti perencanaan. Perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bila mana akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukan. Perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang, dan usaha atau cara yang efektif untuk pencapaiannya. Perencanaan adalah suatu keputusan apa yang akan diharapkan dalam waktu yang akan datang. Perencanaan bukan suatu tindakan tetapi suatu proses yang tidak mempunyai penyelesaian atau titik akhir. Perencanaan mempunyai dua komponen, yaitu yang bersifat pesimis dan optimis. Bersifat pesimis berdasarkan atas kepercayaan bahwa apa yang diinginkan tidak akan terjadi, sedangkan yang bersifat optimis berdasarkan atas kepercayaan bahwa sesuatu yang diinginkan akan terlaksana. Jadi, perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Pendapat ahli tentang perencanaan. Perencanaan sebagai suatu proses Carl and John. Perencanaan adalah proses pemilihan dan pengembangan daripada tindakan yang paling baik untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen MS Parlan. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan kemungkinan menggunakan pengaruh daripada kewenangannya yang dapat mengubah kegiatan dan tujuan daripada organisasi. Perencanaan sebagai suatu keputusan. W.H. Neumann. Perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan. Hierarki daripada perencanaan. Menurut M.S. Farland, perencanaan di dalam suatu organisasi mengikuti adanya tingkat-tingkat manajemen, yaitu sesuai dengan perbedaan tingkat-tingkat kewenangan dan pertanggungjawabannya. Proses daripada perencanaan. Menurut A.M. Williams, proses perencanaan meliputi menentukan, menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan, menentukan alternatif, mengatur sumber-sumber yang diperlukan, menentukan organisasi, metode, dan prosedur, menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri. W.H. Neumann menyebut prosedur di atas sebagai pendekatan analitis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan permasalahannya, berusaha mendapat fakta-fakta yang penting atau dibutuhkan, analisa informasi tersebut, pilihlah tindakan-tindakan alternatif, pertimbangkanlah alternatif itu, ambillah keputusan itu. Karakteristik perencanaan yang efektif. Menurut Urwix, karakteristik daripada perencanaan yang baik adalah bahwa perencanaan itu berdasarkan atas tujuan. Rencana itu mempunyai sifat yang sederhana atau simpel. Rencana mudah diadakan, analisa, dan diklasifikasikan dalam suatu tindakan dengan adanya standar. Rencana itu bersifat supel atau fleksibel. Rencana itu mempunyai keseimbangan yang baik. Tersedianya sumber-sumber yang dipergunakan dalam pelaksanaan rencana itu. Manfaat perencanaan. Adapun manfaat perencanaan yaitu suatu bentuk perencanaan dapat membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit akan terorganisir dengan baik menuju arah yang sama. Suatu perencanaan yang disusun dari penelitian yang akurat akan menghindarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Suatu perencanaan memuat standar atau batasan tindakan dan biaya akan memudahkan pelaksanaan pengawasan. Perencanaan bisa dipakai sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehingga aparat pelaksana mempunyai irama atau gerak dan pandangan yang sama
untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya ialah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Perusahaan dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sendiri mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul, menghindari kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Faktor waktu dan perencanaan. Faktor waktu mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perencanaan dalam 3 hal, yaitu waktu diperlukan untuk melaksanakan perencanaan yang efektif, waktu sering diperlukan untuk melanjutkan setiap langkah perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel-variabel dan alternatif-alternatif. Jumlah atau rentangan waktu yang akan dicakup dalam rencana harus dipertimbangkan. Kesimpulan, pada intinya perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Perencanaan yang baik adalah ketika apa yang dirumuskan ternyata dapat direalisasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang buruk adalah ketika apa yang telah dirumuskan dan ditetapkan ternyata tidak berjalan dalam implementasi sehingga tujuan organisasi mencapai tidak terwujud. Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas biasanya muncul dari penelitian dan pengalaman. Terdapat 14 asas di dalam perencanaan. Jenis-jenis perencanaan mencakup banyak variasi atau jenis. Beberapa variasi tersebut antara lain visi, tujuan, strategi, prosedur, kebijakan, rule, program, budget, dan metode. Alat-alat perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu alat peramalan, alat penjadwalan, dan alat pembantu pengambil keputusan.